Mengapa saksi Yehova dianggap sesat? Dalam sejarah kekristenan, istilah sesat tidak digunakan untuk menghina, melainkan untuk menyebut ajaran yang menyimpang dari iman Kristen yang diajarkan Alkitab dan dipegang gereja sejak abad pertama. Salah satu kelompok yang sering dibahas dalam konteks ini adalah saksi Yehova. Banyak orang bertanya, mengapa kelompok ini dianggap sesat oleh gereja-gereja Kristen arus utama seperti Katolik, Ortodoks, dan Protestan? Jawabannya tidak terletak pada sikap pribadi para pengikutnya yang sering tulus dan rajin, melainkan pada ajaran dasarnya. Pertama, penolakan terhadap keilahian Yesus Kristus. Iman Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Alkitab menyatakan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Namun, saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan pertama Allah. Bahkan mereka menyamakan Yesus dengan malaikat Mikhael. Ini bertentangan langsung dengan kesaksian Alkitab yang menyebut Yesus layak menerima penyembahan sesuatu yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Kedua, penolakan terhadap ajaran Tritunggal. Sejak gereja mula-mula, kekristenan mengimani satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saksi Yehova menolak Tritunggal dan menyebutnya sebagai ajaran kafir. Roh Kudus menurut mereka bukan pribadi ilahi, melainkan sekadar kuasa aktif Allah. Padahal Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang dapat berbicara, berkehendak, berduka cita, dan memimpin ciri-ciri pribadi, bukan sekadar energi. Ketiga, pengubahan dan penafsiran Alkitab secara sepihak. Saksi Yehova menggunakan terjemahan Alkitab khusus yang disebut New World Translation. Dalam terjemahan ini, beberapa ayat kunci yang menegaskan keilahian Kristus diubah agar sesuai dengan doktrin mereka. Ini menjadi masalah serius karena iman Kristen berdiri di atas Alkitab yang diterima luas oleh gereja sepanjang sejarah, bukan versi yang disesuaikan dengan ajaran tertentu. Keempat, keselamatan tidak hanya oleh anugerah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman, bukan oleh usaha manusia. Namun, dalam ajaran saksi Yehova, keselamatan sangat berkaitan dengan ketaatan pada organisasi, aktivitas pelayanan dari rumah ke rumah, dan kesetiaan pada struktur kepemimpinan mereka. Ini menggeser pusat keselamatan dari Kristus kepada sistem dan perbuatan. Kelima, otoritas organisasi lebih tinggi daripada gereja universal. Dalam kekristenan arus utama, Kristus adalah kepala gereja. Namun, saksi Yehova menempatkan otoritas tertinggi pada governing body mereka. Penafsiran Alkitab dianggap benar hanya jika sesuai dengan ajaran pimpinan pusat. Akibatnya, anggota yang berbeda pandangan bisa dikucilkan, bahkan diputus relasi sosial dan keluarga. Keenam, doktrin akhir zaman yang eksklusif. Saksi Yehova mengajarkan bahwa hanya 144.000 orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga. Sementara mayoritas pengikut hanya berharap hidup di bumi yang dipulihkan. Pandangan ini sangat berbeda dengan pengharapan Kristen bahwa semua orang percaya memiliki bagian penuh dalam kerajaan Allah dan hidup kekal bersama Tuhan. Karena perbedaan-perbedaan mendasar inilah terutama mengenai siapa Yesus itu, siapa Roh Kudus itu, dan bagaimana manusia diselamatkan, banyak gereja Kristen menyimpulkan bahwa ajaran saksi Yehova bukan sekadar denominasi, melainkan penyimpangan dari iman Kristen yang alkitabiah. Namun penting untuk ditegaskan, orangnya harus dikasihi, ajarannya yang diuji. Alkitab mengajarkan agar umat percaya berkata benar dalam kasih. Tujuan pembahasan ini bukan untuk menyerang pribadi, tetapi untuk menolong umat Kristen memahami imannya sendiri dan waspada terhadap ajaran yang tampak rohani, tetapi menjauhkan orang dari inti Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.